Adaptasi psikologi dalam persalinan. Yang pertama kita masuk ke pengertian masa persalinan. Persalinan ini adalah proses pembukaan dan menipisnya cervix hingga janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses di mana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan ini adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Nah, dari proses persalinan ini kita bisa tahu ada 5 faktor terjadinya proses persalinan atau dapat kita sebut juga dengan 5P. Yang pertama itu ada power. Power itu adalah kekuatan dari ibunya. Kemudian yang kedua ada passage atau panggul atau anatomi dari panggul ibu. Kemudian yang ketiga ada passenger, penumpang atau janin yang akan dilahirkan. Kemudian yang keempat ada penolong atau tenaga kesehatan yang membantu dalam proses persalinan. Dan yang kelima ada psikologis ibu atau kondisi psikis yang dialami oleh ibunya. Nah, pada saat persalinan ini prosesnya itu terjadi perubahan psikologi pada kala 1. Nah, dalam kala 1 ini atau disebut juga dengan masa pembukaan ya Mon ya. Nah, ini terbagi menjadi 2 fase, ada fase laten dan juga fase aktif. Nah ya, jadi fase laten ini adalah fase di mana terjadi pembukaan dari 0 sampai 3 cm, biasanya terjadi dalam kurun waktu 8 jam. Nah, kondisi psikologis ibu ini tuh biasanya lebih bergairah ataupun cemas. Mereka biasanya menghendaki ketegasan mengenai apa yang sedang terjadi dalam tubuh mereka, dan juga mencari keyakinan akan tindakan dari seorang bidan yang akan dilakukan kepada ibu tersebut. Pada primigravida atau baru pertama kali melahirkan, itu dalam kegembiraannya dan tentunya tidak ada pengalaman sebelumnya dalam persalinan. Kadang salah sangka tentang kemajuan persalinannya, mereka membutuhkan penerimaan dari kegembiraan mereka atau penguatan baik itu dari keluarga, suami maupun dari bidan tersebut. Nah, kemudian ada fase aktif. Fase aktif ini apabila sebelumnya fase laten itu terjadi 0 hingga 3 cm, pada fase aktif terjadi pembukaan dari 4 hingga 10 cm atau pembukaan lengkap. Jadi di sini ditekankan bahwa kondisi psikologisnya ini untuk mempertahankan agar ibu itu ceria dan juga merasa senang. Nah, kemudian tenaga kesehatan juga memantau HIS yang terjadi dalam waktu 10 menit itu terjadi HIS berapa kali. Kemudian pada saat fase aktif ini hormon kortisol atau hormon yang menyebabkan stres itu meningkat. Nah, tapi di sini hormon kortisolnya itu berfungsi positif untuk mendorong bayi agar keluar. Kemudian pada saat HIS tidak terjadi, ibu dianjurkan untuk istirahat seperti makan, minum, berjalan ataupun melakukan aktivitas lainnya. Serta apabila kontraksi kembali muncul atau HIS kembali muncul, hormon oksitosin akan meningkat, yaitu hormon yang dapat meningkatkan atau terjadinya kontraksi rahim sehingga janin tersebut dapat keluar. Halo, perkenalkan nama saya Rina Aminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kala 2 pada persalinan. Jadi apa sih kala 2 itu? Nah, jadi kala 2 ini itu merupakan fase dalam kehamilan yang dimulai dengan dilaktasi cervix lengkap dan diakhiri dengan kelahirannya janin. Jadi di kala 2 ini tuh dimulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10. Yang dimana pembukaan 10 ini tuh si ibu atau si pasien sudah bisa mulai menggendam untuk mendorong bayinya keluar. Dan mengejarnya itu dengan bersamaan kontraksi pada uterus. Ini saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologi pada ibu bersalin kala 2. Nah, biasanya di kala 2 ini si ibunya tuh merasakan perubahan, kayak dia tuh merasakan gairah sama gembira. Terus dia juga merasa sakit gitu. Jadi dia merasa sakit gitu ya, sakit karena hamil. Terus dia merasa gairah sama gembira juga gitu. Jadi bercampur. Nah, terus yang kedua, si ibunya tuh
pas proses persalinan si ibunya kayak tidak sabar menunggu bayinya, sama dia juga jadinya tuh gak mau diatur gitu, jadi mau diatur sendiri gitu. Terus yang ketiga itu si ibunya tuh kayak takut terhadap lingkungan yang berbeda gitu. Jadi dia tuh masuk ke klinik gitu ya, ke klinik bidan. Terus setiap bidan datang atau tenaga kesehatan lainnya, dia merasa takut gitu, merasa takut. Jadi dia tuh mikir kayak, ih saya mau diapain nih, mau disuntik sama bidan apa gimana nih gitu. Jadi si ibunya tuh merasa takut. Nah ada juga kalau misalnya pada kala 2 ini, kalau misalnya si ibu multigravida. Nah multigravida ini maksudnya tuh dia mempunyai 2 anak atau lebih ya. Nah terus si ibunya tuh jadi pas lagi di klinik, dia memikirkan anak-anaknya di rumah gitu. Anak-anaknya misalnya anak saya lagi ngapain ya, udah makan. Ada beberapa ibu hamil juga yang menganggap persalinan itu tidak realitas, jadi dia merasa gagal sama kecewa juga. Nah biasanya beberapa ibu hamil itu dia tuh tidak merasakan persalinan realitas gitu, jadi mereka mikirnya tuh gagal sama kecewa pada. Jadi selanjutnya itu kan ada perubahan psikologi pada kala 3. Jadi pada kala 3 itu kan merupakan proses lahirnya plasenta. Nah pada saat ini perubahan emosi ibu tuh jadi nggak stabil, jadi nggak terkontrol juga. Terus tapi ibu ini tuh punya rasa gembira karena dia tuh akhirnya dia punya seorang bayi, lega karena dia udah mampu melalui proses persalinan, dan dia tuh bangga sama dirinya sendiri karena sudah berhasil menjadi seorang ibu dan seorang istri. Setelah itu, tapi di samping itu, ibu pun juga punya rasa tidak mampu menjadi seorang ibu yang baik nantinya buat anaknya. Jadi, selanjutnya adalah ibu ingin melihat, menyentuh, dan memeluk bayinya. Setelah bayinya lahir, ibu sangat ingin untuk menyentuh, memeluk, dan juga ingin melihat bayinya karena penasaran yang amat tinggi. Terus selanjutnya, ibu juga merasa sangat lelah karena sudah terjadinya persalinan yang sangat membutuhkan tenaga yang ekstra, jadi dirinya lelah. Selanjutnya itu ada memusatkan diri dan kerap bertanya apakah vaginanya itu perlu dijahit atau tidak. Jadi dia bertanya-tanya apakah plasentanya sudah keluar semua kah, terus vaginanya juga dirobek atau tidak, terus vaginanya juga dia juga bertanya-tanya apakah vaginanya itu dijahit berapa jahitan gitu. Terus jadi selanjutnya itu adalah menaruh perhatian ke plasentanya. Nah jadi tuh ibunya setelah bayinya keluar, ibunya tuh langsung mikirin plasentanya nanti dikasih ke suami saya aja ya, dan juga bagaimana cara proses pembersihan plasentanya itu ibunya sudah mikirin gitu. Baik, selanjutnya yaitu perubahan psikologi skala 4 pada ibu bersalin. Nah, pada kala 4 ini yaitu fase setelah plasenta lahir hingga 2 jam postpartum, atau juga disebut kala observasi. Nah, pada kala observasi ini melakukan pemeriksaan melalui tanda-tanda vital, tinggi fundus uterus, kontraksi uterus. Lalu juga dilakukan penilaian perdarahan per vagina. Jika ditemukan robekan jalan lahir, maka perlu dilakukan hekting. Nah, pada kala observasi ini dilakukan selama 2 jam. 1 jam pertama selama 15 menit, lalu 1 jam berikutnya selama 30 menit. Lalu di sini ada perubahan psikologi skala 4. Perubahan psikologi skala 4 itu ada perasaan lelah karena energi psikisnya itu kemampuan jasmaninya dikontrasikan pada aktivitas melahirkan. Lalu ada dirasakan emosi, kebahagiaan dan kenikmatan karena terlepas dari ketakutan, kecemasan dan kesakitan meskipun ada rasa sakit sedikit. Lalu ada rasa ingin tahu yang kuat akan bayinya.
Lalu ada timbul reaksi afeksional. Yang pertama terhadap bayinya, rasa bangga sebagai wanita, sebagai ibu, dan sebagai istri. Timbul perasaan terharu, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.